Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zazabila Anisaningtia. Saya akan menjawab pertanyaan dari tugas video pertama. Soal yang pertama yaitu apa yang sahabat pahami tentang kata bimba dan dasar pemikiran dari lahirnya kata bimba. Filosofi kata bimba lahir dari tujuan hidup setiap manusia, yaitu bahagia secepat-cepatnya selamanya dan berdampak sukses. Arti kata bimba sendiri yaitu B artinya bimbingan, M artinya minat, B artinya belajar dan belajar, sedangkan A artinya anak. Penulisan kata bimba sangat istimewa karena memiliki karakteristik yang sangat unik, yaitu BI menggunakan huruf yang kecil sedangkan MBA menggunakan huruf yang besar, serta huruf M diberi warna merah untuk menekankan kata minat. Jadi bimba adalah sebuah proses membimbing minat belajar pada anak yang bertujuan agar anak memiliki karakter minat belajar sejak dini. Soal yang kedua, jelaskan konsep kebahagiaan dan konsep pembelajar yang sahabat pahami. Yang saya pahami tentang konsep kebahagiaan yaitu pertama-tama nih kita harus tahu dulu apa arti bahagia. Bahagia adalah perasaan senang, nyaman, tentram, aman yang jauh dari kesengsaraan. Nah, untuk mencapai kebahagiaan tersebut kita harus mau belajar untuk memperbaiki diri. Karena kembali lagi dengan tujuan utama hidup manusia yaitu bahagia. Apabila kita tidak mau memperbaiki diri, kebahagiaan itu tidak akan dicapai. Sedangkan pembelajar yaitu orang yang terus-menerus belajar untuk memperbaiki diri agar menjadi pribadi yang lebih baik. Soal yang ketiga, jelaskan makna setiap ayat yang terkandung dalam 7 nilai dasar bimba. Ayat yang pertama yaitu bahwa bimbingan minat belajar anak bimba merupakan pelaksanaan pendidikan yang sepenuhnya menyenangkan atau fun learning, yang bermakna cara menumbuhkan minat baca dan minat belajar pada anak dengan menciptakan suasana pendidikan yang menyenangkan sehingga anak nyaman, senang dan semangat belajar di kelas. Ayat yang kedua yaitu bahwa setiap anak adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa yang diamanahkan kepada setiap orang dewasa, yang bermakna anak adalah pemberian Tuhan yang paling berharga yang diamanahkan kepada setiap orang dewasa, sehingga kita sebagai orang dewasa wajib menjaga dengan sebaik-baiknya. Ayat yang ketiga berbunyi bahwa pelaksanaan pendidikan yang menyenangkan atau fun learning merupakan proses belajar mengajar yang harus diwujudkan sepanjang masa, yang bermakna kita sudah mengetahui pentingnya menciptakan suasana pendidikan yang sepenuhnya menyenangkan atau fun learning agar minat belajarnya tumbuh dan menggelora. Agar tetap bertahan perlu dilakukan dan diciptakan sepanjang hayat untuk semua anak, tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Ayat yang keempat berbunyi bahwa pendidikan secara bertahap atas semua subsistem dan dengan pendekatan individual atau individual system merupakan syarat mutlak untuk pelaksanaan pendidikan yang menyenangkan atau fun learning, yang bermakna fun learning tercipta jika dilakukan secara small system atau bertahap sesuai dengan kemampuan anak dan dibimbing secara individual system berdasarkan karakter dan kesukaan anak. Dan ayat yang kelima berbunyi bahwa bimbingan minat belajar anak bimba merupakan hak anak sekaligus kewajiban setiap orang dewasa, yang bermakna bahwa bimba merupakan bagian dari pendidikan dan pendidikan adalah hak setiap anak. Sedangkan belajar bukan kewajiban bagi anak usia dini, sedangkan kewajiban untuk setiap orang dewasa yang untuk membimbing, mendampingi, serta memastikan setiap anak mendapatkan pembelajaran yang layak dan sesuai. Ayat yang keenam berbunyi setiap anggota komunitas bimba senantiasa menjadi manusia yang senang belajar secara mandiri sepanjang hayat, yang bermakna setiap anggota komunitas bimba yang selalu belajar dan memperbaiki diri serta berbagi hal yang positif sepanjang hidupnya tanpa tergantung oleh siapapun kecuali Tuhan yang Maha Penyayang. Ayat yang ketujuh berbunyi bahwa setiap anggota komunitas bimba senantiasa melakukan ikhtiar untuk mensosialisasikan kebimbaan kepada seluruh anggota masyarakat, yang bermakna setiap anggota komunitas bimba pasti sudah merasakan dan mengetahui manfaat membimbakan untuk diri sendiri, maka sudah seharusnya kita berbagi dan menularkan kebimbaan kepada orang lain, dan dimulai dari lingkungan yang terdekat yaitu keluarga hingga lingkungan masyarakat.